Pemeriksaan persediaan adalah proses pengecekan dan verifikasi untuk memastikan bahwa catatan persediaan perusahaan atau investoris sesuai dengan kondisi fisik dan catatan keuangan yang ada. Proses ini mencakup perhitungan fisik persediaan, perbandingan dengan catatan, dan pengujian transaksi terkait pembelian, penyimpanan, penggunaan, dan penjualan. Sebagaimana kita ketahui bahwa persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi, dana, atau dalam perjalanan, dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Kita masuk ke sifat-sifat persediaan. Persediaan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, biasanya merupakan aset lancar atau current asset, karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Yang ketiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan persediaan laba rugi karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar dan total aset, harga produksi, laba kotor, DAP laba bersih, taksiran pajak, penghasilan, pembagian dividen, dan laba rugi ditahan. Kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya. Kita masuk ke tujuan pemeriksaan persediaan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas persediaan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan pada tanggal neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi Indonesia. Yang keempat, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Yang kelima, untuk memeriksa apakah terdapat barang-barang yang rusak, bergerak lambat, dan ketinggalan mode sudah dibuatkan allowance yang cukup. Yang keenam, untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Yang ketujuh, untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Yang kedelapan, untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Yang kesembilan, atau yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Adapun ciri internal control yang baik untuk persediaan. Yang pertama, adanya segregation of duty atau pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pembelian, penerimaan barang, gudang, akuntansi, dan keuangan. Yang kedua, digunakannya formulir-formulir yang pre-number atau bernomor urut tercetak seperti purchasing requisition atau permintaan pembelian, purchasing order atau order pembelian, delivery order atau surat jalan, resolving report atau laporan penerimaan barang, sales order atau order penjualan, sales invoice atau faktur penjualan. Yang ketiga, untuk pembelian dalam jumlah besar dilakukan melalui tender. Yang keempat, adanya sistem otorisasi baik untuk pembelian, penjualan, penerimaan kas bank maupun pengeluaran kas atau bank. Yang kelima, digunakannya anggaran atau budget untuk pembelian, produksi,
penjualan dan penerimaan, serta pengeluaran kas. Yang keenam, digunakannya perpetual inventory system dan stock card, terutama di perusahaan yang nilai persediaan per jenisnya cukup material. Yang ketujuh, pemesanan barang dilakukan dengan memperhitungkan economic order quantity dan iron stock. Selanjutnya ada prinsip akuntansi yang berlaku umum penyajian persediaannya di neraca. Yang pertama, sistem pencatatan persediaan yang digunakan adalah perpetual system atau cycle system. Yang kedua, metode penelitian persediaan yang digunakan adalah FIFO, LIFO, atau average. Yang ketiga, penerapan lower of cost or market atau mana yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga pasar atas persediaan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan persediaan completion test terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas persediaan. Yang kedua, lakukan tes terhadap, contohnya, completion test atas pembelian dengan menggunakan purchasing order sebagai sampel. Yang kedua, completion test atas pemakaian persediaan atau bahan baku dengan menggunakan material requisition sebagai sampel. Yang ketiga, completion test atas penjualan dengan menggunakan faktur penjualan sebagai sampel. Selanjutnya, tahap yang ketiga, tarik kesimpulan mengenai internal kontrol persediaan. Jika dari teks transaksi auditor tidak menemukan kesalahan yang berarti, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas persediaan berjalan efektif, sehingga substantif tes pada persediaan bisa dipersempit. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan persediaan substantif teks terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, observasi stock of name. Terdiri dari yang pertama, hadiri perhitungan fisik persediaan klien. Yang kedua, catat nomor tag yang digunakan. Yang ketiga, lakukan tax account, hitung beberapa item secara independen. Baik, tahap yang kedua, verifikasi final inventory list. Yang pertama, periksa matematika akurasi atau penjumlahan dan penkalian. Cocokkan quality per book dengan stock card. Yang ketiga, cocokkan quality per count dengan count sheet auditor. Yang keempat, cocokkan total value dengan buku besar persediaan. Prosedur pemeriksaan persediaan substantif teks lanjut. 3. Pengujian lanjut. 1. Periksa harga satuan unit rigid, bahan baku, bahan jadi. Kirim konfirmasi untuk choosement author. Lakukan rekonsiliasi jika stroke open name tidak pada tanggal neraca. Periksa ALUC untuk slow moving deficit, obsolescence. 4. Cut off dan subsequent event. Periksa cut off penjualan dan pembelian. Periksa kejadian sesudah tanggal neraca. Periksa jawaban konfirmasi bank dan loan agreement. Periksa goods in transit, matematika, accuracy dan subsequent clearance. Kesimpulan. Presentasi. Pemeriksaan persediaan merupakan proses penting dalam perusahaan untuk memastikan bahwa jumlah, kondisi, serta pencatatan persediaan sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pemeriksaan ini dilakukan melalui pengendalian internal stroke open name serta pengujian terhadap transaksi pembelian, penyimpanan, dan penjualan persediaan. Dengan adanya pemeriksaan persediaan yang baik, perusahaan dapat minimalkan kesalahan pencatatan, pengecekan pencatatan, mencegah kecurangan
serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif juga membantu perusahaan menjaga kelancaran operasional dan keamanan aset persediaan.